Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh, Rabb yang senantiasa memelihara kita, yang senantiasa menjaga kita, yang senantiasa memenuhi segala kebutuhan kita meskipun tanpa diminta, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk selalu bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk mendatangi majlis-majlis ilmu. Ketika sebagian manusia sulit untuk menyempatkan diri atau untuk berusaha menghadiri majlis ilmu tersebut, padahal kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk hambanya banyak didapati di dalam majlis ilmu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Dan kepahaman terhadap agama itu tidak akan pernah dimiliki dan tidak akan pernah bisa diraih oleh siapapun kecuali mereka orang-orang yang semangat di dalam menghadiri majlis ilmu. Di malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita, membahas prinsip dasar keislaman. Masihlah kita di bab karakteristik ajaran Islam. Setelah sebelumnya kita bahas Islam di antara karakternya adalah agama yang datang dari sisi Allah, Zat yang maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Sehingga syariat-syariat Islam telah disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Apapun yang diperintahkan mendatangkan kebaikan, apapun yang dilarang menghindarkan diri mereka dari keburukan. Kemudian juga telah kita bahas di antara karakternya adalah Islam menjelaskan kepada kita bagaimana fase diciptakannya kita dan tujuan mengapa kita diciptakan. Sehingga ketika kita hidup di dunia ini tahu arah perjalanan kehidupan kita, kemana kita mestinya melangkah.
Ngapain kita selama hidup di dunia? Demikian juga di antara karakter Islam, Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat-syariat yang ada di dalam Islam sesuai dengan fitrah manusia. Di mana fitrah manusia cenderung untuk mentauhidkan Allah. Fitrah manusia cenderung untuk dekat dengan Allah. Dan fitrah manusia itu membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrah yang salimah. Kemudian di antara karakter Islam yang sudah kita bahas, Islam merupakan ilmu. Artinya sebagai seorang muslim wajib menuntut ilmu. Seseorang tidak akan mengenal kesempurnaan Islam. Seseorang tidak akan pernah tahu indahnya Islam. Dan seseorang tidak akan pernah merasakan nikmatnya Islam kecuali dengan menuntut ilmu. Kita masih ingat sebelum kita dikenalkan oleh Allah tentang sunnah, sebelum Allah kenalkan kita tentang ajaran Rasulullah SAW, selama itu kita menjalani Islam cuma sebagai agama warisan. Taunya orang tua kita sholat, kita sholat. Taunya orang tua kita puasa, kita puasa. Selebihnya kita tidak tahu apa-apa. Makanya ketika kita melihat orang tua bermaksiat, kita ikut bermaksiat. Kenapa? Karena kita tahu Islam ini sebatas hanya pada ajaran warisan. Orang tua kita rajin mengamalkan bid'ah, kita juga rajin mengamalkan bid'ah. Ya. Orang tua kita beragama tradisi, kita pun rajin beragama tradisi. Sampai Allah tunjukkan kita tentang Islam dengan melalui proses pembelajaran, duduk di majlis ilmu, sedikit demi sedikit mengumpulkan ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada kita, sampai kita paham bahwasanya selama ini kita belum mengenal Islam. Meskipun sejak lahir kita muslim, tapi selama ini belum mengenal Islam. Baru tahu, oh ini loh sunnah. Oh baru tahu, oh ini loh sunnah. Oh baru tahu selama ini rupanya ini bid'ah. Selama ini rupanya ini perkara yang mungkar. Dulu kita semangat mengamalkan perkara-perkara bid'ah tersebut. Dulu kita semangat untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Seolah-olah kita orang yang berada di atas kebenaran. Sampai Allah tunjukkan jalan kebenaran. Setelah itu baru kita merasakan sedikit demi sedikit nikmatnya Islam. Kenapa? Karena mulai proses pembelajaran. Di antara karakteristik Islam, bahwasanya jaminan kebahagiaan, jaminan kemuliaan, jaminan kemenangan Allah berikan pada mereka yang berpegang teguh dengan Islam. Ya. Berpegang teguh dengan Islam akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebahagiaan, berupa kemuliaan, dan berupa kemenangan. Syaratnya apa? Syaratnya satu, dia berpegang teguh dengan Islam dan mengamalkan syariat Islam dalam sendi-sendi kehidupannya. Dia praktekkan Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Ini dia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Toha di ayat 123. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti ajaran Islam, fala yadhillu wa la yashqa, sungguh dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, di antara jalan-jalan kebenaran, di antara jalan-jalan yang menyelamatkan seorang hamba dari kesesatan, menyelamatkan seorang hamba dari kebinasaan, mengikuti petunjuk. Apa itu? Islam. Mengikuti petunjuk. Apa itu? Islam. Maka Allah katakan di dalam surah An-Nahl di ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapapun yang beramal salih. Apa itu amal saleh? Amalan yang dibangun di atas syariat Islam. Sekarang saya tanya, kalau ada orang kafir, dia sedekah. Biasanya orang kafir ada enggak yang sedekah? Ada. Kalau ada orang kafir sodako atau berinfak, bisa enggak pemberiannya itu disebut amal soleh? Bisa enggak pemberiannya itu disebut amal soleh? Hah? Enggak bisa. Kalau ada orang kafir, dia puasa. Ada enggak orang kafir puasa? Hah? Ada kan? Ada. Kalau ada orang kafir puasa, bisa enggak puasanya disebut amal soleh? Hah? Kapan puasa dan infak itu menjadi amal soleh? Hah? Kapan sodako, infak, ya kan, puasa itu disebut sebagai amal saleh kalau dia berada di atas keislaman. Kalau dia berada di atas keislaman, kalau dia bukan muslimnya, bukan amal saleh meskipun sebaik apapun dia. Maka ada orang yang dulu nggak bisa membedakan amal saleh dengan apa? Perbuatan baik. Beda, perbuatan baik dengan amal saleh itu beda. Ya? Kalau perbuatan baik, setiap orang bisa nggak berbuat baik? Bisa. Setiap orang bisa berbuat baik. Apalagi perbuatan itu disepakati manusia sebagai perbuatan baik. Contoh, membantu orang lain. Perbuatan baik bukan? Perbuatan baik. Ya kan? Tapi bisa enggak setiap perbuatan baik itu dikatakan amal soleh? Tidak bisa. Sampai dia berada di atas keislaman. Maka kata Allah, "Man 'amila salihan", siapapun yang beramal salih, baik laki-laki maupun perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min. Dan kan tadi amal soleh, Ustaz. Iya, kok ngapa diikuti mukmin? Betul. Ini menunjukkan amalan orang munafik tidak diterima. Karena muslim itu ada dua. Ada muslim mukmin, ada muslim munafik. Ya. Maka Allah buat syarat, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Siapapun yang beramal salih, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia mukmin, bukan munafik.
Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami janjikan untuknya kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik? Kehidupan yang mendatangkan ketentraman, kebahagiaan, kenyamanan. Ini kehidupan yang baik. Nah, masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat ini, baik dalam surah Toha maupun di dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita bahwasanya letak kebahagiaan itu bukan pada harta dan jabatan. Kenapa? Kenapa Allah tidak letakkan kebahagiaan itu pada harta dan jabatan? Kalau seandainya kebahagiaan itu letaknya pada harta dan jabatan, Allah tidak adil. Allah tidak adil. Kenapa? Berarti yang bisa bahagia itu cuma orang tertentu. Siapa? Yang bisa bahagia cuma orang kaya doang. Yang bisa bahagia itu cuma pejabat doang. Rakyat jelata nggak punya kebahagiaan. Tentu ini zalim. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak letakkan kebahagiaan itu pada harta dan jabatan. Tapi Allah letakkan kebahagiaan itu pada ketakwaan. Kalau seseorang itu bertakwa, baik pejabat maupun rakyat jelata, baik dia kaya maupun miskin, pasti mereka punya kesempatan untuk bahagia. Orang kaya bertakwa bahagia, pejabat bertakwa bahagia, miskin bertakwa bahagia, rakyat jelata bertakwa bahagia, pasti. Tapi biarpun kaya ataupun dia punya jabatan yang tinggi, tapi karakternya karakter Fir'aun dan Qarun, nggak akan pernah bahagia. Ya, nggak akan pernah bahagia. Itu dia. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat-ayat ini menjelaskan bahasanya apa? Kebahagiaan itu gak akan pernah dicapai oleh siapapun kecuali dia muslim. Ya. Kebahagiaan itu gak akan pernah dicapai oleh siapapun kecuali syaratnya satu. Yang pertama, muslim. Ya. Muslim, mukmin, baru bahagianya. Jadi Ustaz, orang-orang kafir itu pernah enggak bahagia? Enggak. Kalau senang, iya. Beda dong senang sama bahagia. Beda jauh. Senang dengan bahagia itu beda. Senang itu kegembiraan yang sesaat. Ya. Senang itu kegembiraan yang sesaat. Sehingga apa? Dia akan mendapatkan keceriaan di waktu yang singkat. Itu senang. Beda dengan bahagia. Meskipun dia mengalami musibah, meskipun dia dihadapkan pada suatu persoalan dan permasalahan, ketika dia termasuk bagian orang yang bahagia, dia akan hadapi setiap ujian-ujian itu dengan penuh ketenangan. Sekarang saya tanya, apa sih bedanya orang yang bertakwa mendapat ujian dengan orang yang kafir dapat ujian? Apa bedanya? Apa bedanya orang yang bertakwa mendapat ujian dengan orang kafir, orang fasik yang dapat ujian? Apa bedanya? Bisa jadi.
tapi bukan itu. Benar. Namanya. Perbedaannya ada pada apa? Ada pada rasa. Orang kafir dapat permasalahan yang kecil aja itu sudah puyeng dia. Tidur nggak enak, makan nggak enak, berdiri rasanya ngambang, duduk rasanya terbang. Kenapa? Karena pikirannya dibuat cemas. Hatinya nggak akan pernah tenang. Apa yang menjadi faktornya? Karena tidak ada keimanan pada dirinya. Sehingga apa? Mudah stres. Orang kafir itu paling rentan stres. Beda dengan orang bertakwa. Ketika dia menghadapi ujian itu, maka kita bisa lihat, meskipun dia dihadapkan pada suatu ujian, tidak akan stres. Sekalipun ujiannya berat, tidak akan stres. Kenapa? Karena kekuatan iman yang ada pada dirinya. Dia akan jadikan setiap ujian-ujian yang datang padanya sebagai apa? Bagian kenikmatan untuk menggugurkan dosa. Bagian kenikmatan untuk meningkatkan pahala. Sehingga dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia diuji oleh Allah, semakin besar ujiannya, semakin besar ketakwaannya, semakin tinggi level ketakwaannya. Asyaddul bala al-anbiya, kata Nabi SAW. Orang yang paling keras ujiannya itu para nabi. Orang yang paling dahsyat ujiannya itu para nabi. Kenapa? Karena level ketakwaan mereka ada pada high level. Level tertinggi. Sehingga ujian mereka begitu berat. Apakah para anbiya stres? Enggak. Para rasul stres? Enggak. Mereka nikmati ujian-ujian itu. Mereka lewati momen-momen itu dengan apa? Semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang fasik, orang kafir atau orang yang tipis keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat persoalan sedikit aja. Apa solusinya? Jembatan Orduri solusinya. Atau tambang sapi solusinya. Iya. Ketika datang musibah ini, datang musibah itu, anak yang ini masuk rumah sakit, istri di sini begini, akhirnya apa? Karena tidak kuat lagi dia, akhirnya apa? Lari ke Auduri dia. Apa? Terjun bebas, dinginkan badan. Tapi kalau dia hadapi dengan ketakwaan, anak sakit, ujian bagi dia. Apakah dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Istri mungkin sakit, dia juga, sehingga tidak ada beban yang berat bagi dia. Kenapa? Semuanya sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Itu lagi dia. Inna ma'al usri yusra, katanya. Sungguh di balik kesulitan itu akan datang kemudahan. Ini orang bertakwa. Coba kalau tidak bertakwa dia. Coba kalau dia tidak mengenal siapa Rabbnya. Coba kalau dia tidak melihat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau kecilnya dia sebagai makhluk. Ya? Maka ketika dia diterpa ujian demi ujian, pikirannya sudah berat, dia kacau sudah. Rambut rontok. Ya kan? Banyak. Nah, demikian juga kemuliaan itu terletak pada Islam.
Semakin baik keislaman seseorang, semakin tinggi kemuliaannya. Semakin buruk keislaman seseorang, semakin buruk pula kedudukannya. Ya. Allah katakan di dalam surah Al-Hujurat, kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kedudukannya seseorang di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Standar kemuliaan itu ada pada ketakwaan. Dan ketakwaan itu mungkinkah dimiliki oleh orang kafir? Enggak mungkin. Ketakwaan itu mungkinkah dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal Islam? Enggak mungkin. Ya. Maka Allah katakan dalam surah Fatir di ayat ke-10, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Man kana yuridul izzah falillahi al-izzatu jami'an. Man kana yuridul izzah falillahi al-izzatu jami'an. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu jatuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kemuliaan itu pada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah akan cabut dari siapapun yang Allah kehendaki. Baik. Kita jeda salat Isya. Barakallahu fikum. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المؤمنون رحمني ورحمكم الله. Nah, maka Allah katakan dalam surah Fatir ayat 10, kata Allah, man kana yuridul izzah, siapapun yang menginginkan kemuliaan, siapapun yang mencari kemuliaan, falillahil izzatu jami'ah, maka sejatinya semua kemuliaan itu hanya milik Allah. Oleh karenanya carilah kemuliaan itu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, dan ini ketika Amirul Mukminin diundang ke Syam saat penaklukan negeri Syam atau kita kenal Palestina sekarang. Saat penaklukan Palestina. Jadi di saat itu panglimanya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Jadi di masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dua negeri adik kuasa itu takluk di tangan kaum muslimin. Nah, maka pembesar Syam saat itu berkata, kami akan serahkan ya kunci negeri kami ini bila mana raja kalian sendiri yang menerimanya. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah mengirimkan surat kepada Amirul Mukminin tentang hal itu dan disambut oleh Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Nah, perjalanan menuju Syam melintasi satu genangan air. Artinya saat itu belum melintasi genangan air, belum mengangkat kainnya dan menyangkling sendalnya. Abu Ubaidah memberikan saran kepada Amirul Mukminin agar hendaknya berpenampilan yang menarik. Ya, karena tahu sendiri Umar bin Khattab orangnya zuhud. Baju itu selagi masih bisa dipakai, meskipun nampak usang akan tetap dipakai sama beliau. Ya, meskipun orang kaya raya, meskipun seorang raja, tapi apa?
Beliau orang yang zuhud. Ya. Bagaimana ketika Raja Persia Kisra yang saat itu ditahan oleh kaum Abu Musa al-Asy'ari, dibawa menghadap Amirul Mukminin, dia mendapati Amirul Mukminin sedang tidur berbaring di teras masjid tanpa ada pengawalan. Apa kata pembesar Persia itu? Inikah raja kalian? Hebat sekali, tidur tanpa pengawalan, tidur di teras. Karena menurut mereka yang namanya presiden itu harus dikawal ketat. Banyak musuhnya. Artinya melihat ketenangan dan ketentraman juga kenyamanan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab itu membuat Kisra masuk Islam. Ya. Raja Persia saat itu masuk Islam. Demikian juga tentang ya, Romawi yang takluk di tangan kaum muslimin. Yang terakhir adalah wilayah Palestina. Dan itu mereka meminta Amirul Mukminin sendiri yang terima ya, surah kemenangan tersebut. Ya. Namun penampilan Umar bin Khattab menurut Abu Ubaidah bin Jarrah tidak menarik. Khawatirnya dicemeeh. Khawatirnya apa? Direndahkan oleh ya pembesar Syam saat itu. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini kaum yang Allah muliakan dengan sebab Islam. Allah muliakan kita tuh bukan karena pakaian kita. Allah muliakan kita tuh bukan karena kendaraan kita. Allah muliakan kita itu bukan karena penampilan kita, tapi Allah muliakan kita dengan Islam. Famahma ibtaghaina al-'izza bighairihi adallana Allah. Maka bila mana kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah pasti akan menghinakannya. Allah pasti akan menghinakan kita. Maka lihat bagaimana kalimat yang begitu dalam yang diucapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang dengannya Abu Ubaidah langsung terdiam. Apa kata Umar? Seandainya yang ngomong bukan kamu, pasti ditangani. Kenapa? Karena Abu Ubaidah bin Jarrah termasuk penghuni surga. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Umar, dan dia termasuk Ahlul Badr. Maka kata Umar, seandainya yang ngomong itu bukan kamu, tak tangani. Tapi yang ngomong kamu, udah dimaklumi saja gitu. Ya? Artinya apa? Seorang muslim harus bangga dengan keislamannya. Seorang muslim harus menampakkan keislamannya. Seorang muslim ya, jangan malu ya, menampakkan identitas keislamannya. Di zaman kita yang hidup di dalamnya saat ini, bagaimana pemuda-pemuda Islam malu ketika dia menampakkan keislamannya, malu ketika dia olah-olah sebagai anak yang saleh. Mana masjid? Soalim. Langsung besok ke masjid. Alangkah lemahnya izahnya terhadap Islam. Ya, ketika nengok, wah sekarang pakai kamis, besok dilepas. Setiap identitas keislamannya dijadikan bahan pembicaraan atau bahan gunjingan, langsung ditanggalkan. Ya. Sehingga ketika kita tanya kepada pemuda-pemuda Islam yang hidup di zaman kita saat ini, apa yang membuat kalian enggan masuk ke dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Alasan mereka apa? Satu, takut dikatakan anak alim. Ya. Mana masjid agak roboh masjid itu memasuki. Allah ya. Padahal kaum salafun salih dan yang Mukmin bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini kaum yang Allah muliakan dengan sebab Islam. Kita ini kaum yang Allah muliakan dengan sebab
Islam. Fa Muhammad ibtaghaina al-'izza bi ghairi adallallah. Seandainya kita mencari kemuliaan dari selain Islam, pasti Allah akan hinakan kita. Pasti. Antum mencari kemuliaan dengan kekayaan, di sisi lain sambil menggadaikan keimanan, maka Allah akan hinakan. Antum mengejar jabatan dengan menjilat penguasa, mengabaikan ketakwaan, Allah akan hinakan. Allah akan hinakan. Maka dari itu, masyaallah muslimin, rahimahullah, tidak ada jalan kemuliaan selain dari Islam. Demikian juga Islam, di antara kekhususannya, di antara keindahannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tolong Islam sampai kapan? Dan Allah akan menangkan kaum muslimin terhadap musuh-musuh mereka selama mereka berpegang teguh dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka sampai kapanpun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya di surah An-Nur ayat 55. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Lihat kata Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Kalau Allah berjanji, ditepati atau tidak? Pasti ditepati. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan untuk orang-orang mukmin di antara kalian dan orang-orang yang selalu mengerjakan amal salih. Apa itu? Sungguh Allah akan jadikan mereka sebagai penguasa di bumi ini. Allah akan jadikan mereka sebagai penguasa di bumi ini. Sebagaimana telah Allah jadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi untuk mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar akan merubah keadaan mereka setelah mereka sebelumnya dalam kondisi ketakutan menjadi dalam kondisi yang aman. Lihat, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keistimewaan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keutamaan pada orang-orang mukmin dan orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal salih. Apa itu? Allah berikan kekuasaan pada mereka. Allah akan berikan kekuasaan pada mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan keamanan untuk mereka. Allah akan berikan keamanan pada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan mereka untuk menegakkan agama mereka. Tentunya semuanya itu dengan perjuangan. Dengan jihad, dengan mujahadah, kesungguhan. Kuncinya apa? Kuncinya kata Allah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka menyembah diriku tanpa melakukan kesyirikan sedikit pun. Itu kuncinya. Kuncinya jangan kerjakan kesyirikan. Jangan lakukan kesyirikan. Murnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Sekarang saya tanya, negeri kita ini negeri besar atau kecil? Negeri besar. Penduduknya mayoritas Muslim. Apa yang menyebabkan kita terhina di negeri sendiri?
Apa yang menyebabkan kita terhina di negeri sendiri? Bahkan dimeeh oleh orang-orang kafir di negeri sendiri. Apa? Karena kesyirikan. Karena kaum muslimin masih melakukan kesyirikan. Mereka melalaikan ajaran-ajaran yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, dan mereka mengambil ajaran yang lain untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita dihinakan meskipun di negeri sendiri. Orang luar sana dimanapun mereka berada mengatakan Indonesia negeri muslim, mayoritas muslim. Tapi kita merasakan di negeri sendiri kita dihinakan. Bukan salah yang menghinakan, tapi apa? Allah kuasakan mereka kepada kita disebabkan kita melanggar syariat Allah. Allah kuasakan musuh-musuh kita terhadap kita karena kita menyelisihi perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi nyatanya kita batalkan dengan kesyirikan. Sekarang saya tanya, dari sekian juta penduduk Indonesia yang muslim ini, dari sekian juta penduduk Indonesia yang muslim ini, mana besar persentasenya yang mentauhidkan Allah atau yang mengkufurinya? Yang mentauhidkan Allah atau yang mensekutukannya? Itu sebab utamanya. Ya? Maka Allah katakan intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, gitu Allah. Allah katakan dalam surah Muhammad di ayat 7, intan surullah, kalau kalian menolong agama Allah. Apa itu? Kalau kalian mentauhidkan Allah dan menampakkan keislaman di atas muka bumi ini, menegakkan kalimatullah, yansurkum, Allah pasti tolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah teguhkan kedudukan kalian. Kuncinya apa? Tolonglah agama Allah dengan mentauhidkannya. Tolonglah dengan agama Allah dengan menampakkannya di muka bumi. Allah akan tolong kita. Allah akan kokohkan kedudukan kita. Tapi ketika antum bisa bayangkan waktu perang Badar, saat itu keimanan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka cuma sedikit, mereka cuma ingin mendampingi Rasulullah SAW menghalau kafilah dagangnya Abu Sufyan. Tapi Allah menginginkan yang lain. Allah ingin menguji orang-orang yang ada di dekat Muhammad SAW, baik dari kalangan Ansar maupun Muhajirin. Dengan apa? Allah bocorkan rahasia itu sehingga Abu Sufyan mengutus utusan, dia mengambil jalur yang lain. Ya? Kemudian datanglah pasukan Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat dari mereka dengan persenjataan yang lengkap. Apa yang menjadi pelajaran atau faidah dari peristiwa itu? Lihat bagaimana ketakwaan kunci kemenangan. Ketika mereka orang-orang yang lemah tapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka orang-orang yang minus tapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab ketakwaan mereka Allah Subhanahu wa taala teguhkan kedudukan mereka. Allah berikan kemenangan pada mereka. Satu kemenangan yang sulit dinalar oleh akal orang Quraisy. Suatu kemenangan. Orang-orang Quraisy tentu apa? Di luar logika orang Quraisy, kok bisa kita kalah? Kok bisa kita kalah padahal apa, pasukan kita lebih besar dan pasukan kita lebih lengkap. Kalah dengan pasukannya Muhammad SAW. Ya.
tapi karena kemaksiatan, tapi karena kesyirikan. Bagaimana perang Hunain? Hunain itu contoh bagi kaum muslimin. Ketika itu kaum muslimin jumlahnya 12.000. Peperangan di lembah Hunain itu jumlah kaum muslim itu 12.000, sedangkan musuh mereka itu cuma 2.000. Saat itu dalam pikiran kaum muslimin itu apa? Dalam pikiran kaum muslimin itu kita pasti menang. Lihat, ketika mereka menganggap kemenangan itu disebabkan jumlah yang banyak, maka Allah tunjukkan kepada mereka bahwasanya jumlah yang banyak itu tidak menjamin kemenangan. Jumlah yang banyak itu tidak menjamin kemenangan. Ketika mereka bangga dengan jumlah yang banyak, kemudian dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemenangan pada mereka pada peperangan-peperangan sebelumnya. Allah kalahkan mereka. Hampir buyar kaum muslimin saat itu. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang menyebabkan jumlah kita yang banyak ini kok lemah? Apa yang menyebabkan jumlah kita yang mayoritas ini kok lemah? Karena kesyirikan menyelimuti mereka. Ini dia. Nah, maka dari itu Allah katakan di dalam surah Ar-Rum di ayat 47, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Dan sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk menolong orang-orang mukmin. Allah mengatakan, dan sudah kewajiban bagi kami untuk membantu orang-orang mukmin, untuk menolong orang-orang mukmin. Siapa mereka? Orang-orang yang menegakkan tauhid pada diri mereka dan pada lingkungan mereka. Ketika tauhid menjadi identitas mereka, menjadi apa? Pakaian mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, masyaallah muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ya. Itu di antara karakter yang ke-5. Karakter yang ke-6, di antara keindahan syariat Islam, Islam selalu memberikan solusi untuk setiap permasalahan. Ya. Islam selalu memberikan solusi untuk setiap permasalahan. Baik urusan duniawi ataupun ukhrawi. Ini indahnya syariat Islam. Ya. Jadi perbedaan ajaran Islam dengan ajaran-ajaran yang lain, bahkan ajaran-ajaran sebelumnya, Islam tidak hanya sekedar mendidik umatnya di dalam membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak sekedar mendidik umatnya untuk berbicara tentang ubudiyah, membangun peribadatan saja, tidak. Bahkan dalam segala lini kehidupan manusia diatur. Dalam segala lini kehidupan manusia diatur. Setiap problem kehidupan ada penyelesaiannya dalam Islam. Ini indahnya Islam. Tentunya itu semua bagi mereka yang diberi ilmu. Dan mereka mau mempelajari Islam dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena Allah telah katakan di dalam surah Al-Ma'idah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Yang namanya sempurna, semuanya sudah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita mau mempelajarinya atau tidak, mau mendalaminya atau tidak, mau mengamalkannya atau tidak. Allah katakan dalam surah An-Nahl ayat 89,
Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab. Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibyanan likulli syai' untuk menerangkan, untuk menjelaskan segala sesuatu. Ingat likulli syai' cakupannya luas umum. Al-Qur'an itu Allah turunkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Segala problem-problem kehidupan dijelaskan semuanya. Siapa yang ingin bahagia disebutkan jalan-jalannya. Siapa yang ingin binasa ditunjukkan jalan-jalannya. Siapa yang ingin selamat Allah tunjukkan jalan-jalannya. Semuanya ada penyelesaian dalam Islam. Maka kata wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Apa tadi? Al-Quran. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sambil contoh. Ada kisah seorang pendeta Ahlul Kitab. Seorang pendeta Ahlul Kitab menguji keilmuan seorang ulama di suatu kedai. Ya. Katanya Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Ya. Katanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan segala sesuatu. Terus kata pendeta itu, ada nggak di dalam Al-Quran cara buat kue? Kan? Ada nggak di dalam Al-Quran cara buat kue? Kira-kira jawabannya ada nggak? Ada nggak? Cara buat nasi goreng ada nggak? Cara buat mobil ada nggak? Cara buat pesawat ada nggak? Hah? Ada nggak di dalam Al-Quran cara buat rumah? Ada? Ada. Tentu banyak kan? Ini pendeta ini sebenarnya datang, dia katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Emang ada di dalam Al-Quran cara buat kue? Maka sebagai kesimpulan, ada nggak cara buat masjid? Cara buat rumah, cara buat pesawat? Kalau kita yang ditanya mungkin jawabannya nggak ada. Berarti nggak bisa menjelaskan segala sesuatu dong. Kan Al-Quran bilang segala sesuatu. Berarti nggak ada tuh cara buat nasi goreng. Bener nggak? Kalau kita yang ditanya jawabannya gitu dah. Iya. Tapi ulama ini dalam keilmuannya, dia membaca Al-Quran bukan sekedar dibaca, tapi dipahami ayat demi ayatnya. Maka ketika dites keilmuannya, apa iya Al-Quran ngajarkan kita buat kue? Ada enggak resep buat kue? Ada. Keren. Pendeta itu kaget juga ketika ulama itu jawab ada. Ada cara buat kue? Ada. Mana? Panggilnya koki yang ada di kedai itu. Sini. Coba kau jelaskan padaku gimana cara buat kue. Pendeta itu, wah kan coba jelaskan. Ini begini. Kata Allah apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahlinya kalau nggak tahu. Ada nggak solusinya?
Ada. Kalau nggak tahu ya tanya sama ahlinya. Jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Tanya sama ahlinya. Dan kalau bicara tentang roti, ahlinya siapa? Koki. Kalau bicara tentang makanan, ahlinya siapa? Koki. Tanya sama koki. Jangan tanya sama kuli bangunan. Nggak nyambung. Paham? Ya. Berarti ada nggak dalam Al-Quran? Nah, jangan bilang nggak ada lagi. Maka Islam itu lengkap, cuman kadang kita tak memahaminya. Ya. Ingin tentram, tenang hatinya. Ada nggak solusinya dalam Islam? Setiap kita ingin mendapatkan ketenangan, betul nggak? Setiap kita ingin dapatkan ketentraman, betul nggak? Setiap kita ingin dapatkan kenyamanan, betul apa enggak? Ada di antara mereka yang ingin meraih ketentraman dengan tinggal di mana? Di tengah hutan. Biar gak ada yang ganggu, jauh dari kebisingan. Buat villa di tengah sawah. Saking dia ingin mendapatkan ketenangan. Padahal itu cuma tempat. Itu cuma tempat. Emang kalau udah tinggal di tengah sawah tenang hatinya? Belum. Hah? Uzlah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah terangkan pada kita bagaimana untuk mendapatkan ketenangan. Ya. Kata Allah apa? Allah bi dzikrillah tatma'innul qulub. Siapa yang menguasai hati manusia? Siapa yang menguasai hati manusia? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati itu tenang. Hanya dengan mengingat Allah hati kita jauh dari kegelisahan. Hanya dengan mengingat Allah hati kita akan merasakan apa? Kedamaian meskipun banyak masalah. Maksudnya Ustaz, kita cuma di masjid dikir gitu. Bukan itu. Bukan itu. Ketika kita merasa terancam, dia ingat Allah lah. Al-Wali yang maha menolong hambanya. Dia ingat Allah Al-Wali ketika dia dalam kondisi yang genting, dalam kondisi yang berbahaya. Dia ingat Allah An-Nasir, Allah yang maha menolongnya. Maka dengan mengingat Allah dan mengingat sifat-sifat Allah, dia akan menjadi tenang. Kenapa? Karena aku hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Bukan sekedar subhanallah, subhanallah tanpa makna. Tapi apa? Dia banyak mengingat Allah sebagai Rabbnya, mengingat Allah sebagai penciptanya, mengingat Allah sebagai pelindungnya, mengingat Allah sebagai penolongnya, mengingat Allah yang maha mendengar jeritan hambanya, mengingat Allah yang maha melihat apa yang menjadi keadaan hamba-hambanya. Maka Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati itu tenang. Allah inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya wali-wali Allah tidak akan menimpa mereka rasa takut dan juga tidak akan menimpa mereka rasa sedih. Mereka tidak akan ditimpa kecemasan jika tidak akan ditimpa kesedihan. Siapa? Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tahu Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia baca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 cuma sekedar ya pembacaan tanpa pemahaman yang benar. Ketika dihantam ujian sedikit saja goyang sudah dia. Perasaan aku ini sholat rajin, perasaan aku ini puasa rajin, bahkan puasa Nabi Daud aku jalani, pola hidupku begini. Artinya apa? Dia belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hidup aku kok begini ya Allah? Apa salah hamba? Hamba rajin sholat. Subhanallah. Berarti dia tidak paham. Dia belum mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya?
Kenapa? Ketika dia mengingat Allah, Allah yaf'alu ma yasha. Allah akan berbuat apapun yang dia inginkan. Kalau gitu kita siapa? Kita siapa? Allah inginkan kita begini, itu hak Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Ketika dia melakukan, ya sudah, dia mengatakan qadarallahu ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat sesuai dengan yang dia inginkan. Emang bisa kita dikte Allah? Nggak bisa kita mendikte Allah. Ya Allah, ingat aku sholat loh. Jadi jangan ganggu aku. Ya Allah, ingat dong, aku baca Al-Quran. Jangan uji aku. Kalau nak uji itu orang kafir belah. Siapa kita mau mendikte Allah? Mahfum tak? Maka dari itu, Islam selalu memberikan solusi. Kalau kita ingin tentram, kenali Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah, maka seseorang yang mengenal Asmaul Husna dengan pengenalan yang baik dan benar, orang yang paling bahagia. Orang yang mengenal Asmaul Husna dengan pengenalan yang baik dan benar, adalah orang yang paling bahagia. Dapat ujian seperti apapun, tentram dia. Kenapa? Karena dia tahu yang mengujinya adalah Zat yang menciptakan dirinya. Ya. Nah, sekarang Anda tanya, ketika kita sadari orang tua kita, ibu kita yang melahirkan kita, dan orang tua kita yang merawat kita, kemudian orang tua kita nyuruh-nyuruh kita, terima enggak? Terima enggak? Ketika orang tua kita melarang kita untuk melakukan sesuatu, terima enggak? Kenapa kita menerima? Karena kita kenal siapa orang tua kita. Dia yang melahirkan saya. Beliau yang membesarkan saya dengan penuh kasih sayang. Sehingga pantas bagi dia nyuruh saya, itu pantas. Seandainya saya punya sesuatu, seandainya saya punya harta, diambil olehnya, saya juga harus hidup dengannya. Kenapa? Karena saya milik dirinya. Kan gitu kan? Tapi kalau orang ini nggak kenal siapa orang tuanya, atau nggak memahami konsep orang tua, bangkang enggak? Durhaka enggak? Nah, itu dia. Karena dia nggak tahu terima kasih. Kan itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tak cukup di situ, bahkan memelihara kita, mengatur semua urusan kita. Pantas kalau Allah apa? Melakukan sesuatu yang diinginkan olehnya terhadap diri kita. Kenapa? Karena kita miliknya. Kan itu. Tapi ketika kita gak paham konsep itu, kita sholat seolah berjasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk Islam seolah keislaman kita bentuk jasa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Quran seolah baca Al-Quran itu bentuk jasa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kita apa? Akhirnya dengan ibadah-ibadah itu justru semakin sombong. Nah, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu segala problematika hamba baik dalam urusan duniawi maupun dalam urusan dinia, agamanya, semuanya telah dijelaskan oleh Islam. Wallahu taala a'lamu bishawab. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ketemu dokter, yaitu ahli pengobatan juga ada ahli kebatinan. Ahli kebatinan. Ya, kita disuruh sholat, tobat kemarin sebenarnya 100 kali. Yaitu membaca salawatan, ada yang 50, 100, 1000, itu apakah
juga Ustaz ada juga ada itu sama dengan sholat tobat juga 140 kali rakaat 140 rakaat selama seminggu dalam satu hari selama seminggu ada pada Ustaz. Karena beliau ini sebutnya ahli ibadah juga Ustaz. Oh ya. Jazakallahu khairan. Ada seorang dokter selain ahli dunia medis, dia juga ahli kebatinan, suka batin orang gitu. Ahli kebatinan. Di antara bentuk pengobatannya bukan mengobati fisik saja, tapi mengobati batinnya. Dengan apa? Metodenya sendiri. Dengan apa? Ramuannya sendiri. Apa itu? Si pasien harus sholat taubat setiap malam 104 kali. Kapan enggak 2000 kali? Ya. Terus si pasien harus membaca sholawat sebanyak 1000 kali gitu kan. Itu ngitungnya benar capek apalagi sholawatnya. Ya kan? Kita ngitung 1000-nya aja lah capek apalagi sholawatnya gitu. Terus saya yakin baca sholawat 1000 kali itu tembus semalam. Kan gitu. Oke, saya tidak bahas itunya. Ada nggak tuntunannya demikian? Pertanyaannya bukan gitu. Ya. Konsep di dalam syariat Islam itu apa? Hukum asalnya ibadah itu haram. Ini. Al-aslu fil ibadah haram. Ya. Asal hukumnya ibadah itu apa? Haram. Sampai didapati adanya dalil yang memerintahkannya. Ini konsep yang dalam membangun ibadah. Jadi boleh enggak kita ibadah itu ikut-ikutan? Enggak boleh. Enggak boleh. Kita boleh lakukan sesuatu kalau ada perintahnya ada dalilnya. Oh ada, Allah perintahkan kita sholat. Oh berarti sholat ini diperintahkan. Allah perintahkan kita membaca sholawat. Oh baca sholawat berarti diperintahkan. Berarti ibadah bukan? Ibadah. Sholat ibadah bukan? Ibadah. Sholawat? Nah. Kaidah yang kedua apa? Dalil yang sifatnya umum tidak boleh ditakhsis. Dalil yang sifatnya umum tidak boleh dibawa kepada sesuatu yang khusus. Ini juga. Sehingga nggak boleh kita melakukan suatu amalan yang khusus dengan dalil umum. Loh kan kita sholat diperintahkan. Kemudian dengan apa? Ya, wa aqimus sholat. Perintah apa? Untuk mendirikan sholat. Kemudian dia buat ini dalil sholat taubat 104 kali. Bisa? Nggak bisa. Karena penentuan 104 kali ini takhsis namanya. Pengkhususan. Sesuatu pengkhususan harus ada dalil lagi. Nah, ada enggak Ustaz? Nah, jangan tanya saya, tanya dokternya dari mana dia dapat. Karena saya belum dapat. Kalau belum dapat, berarti hukum asalnya apa? Haram. Itu dia. Ini tadi baca sholawat, dalil sholat. Allah sendiri katakan apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Perintah. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolat pada Nabi. Wahai orang-orang mukmin, bersolawatlah kalian kepadanya. Perintah bukan? Perintah, berarti solawat itu ibadah. Baca solawat ibadah bukan? Ibadah. Nah, datang pengkhususan. Ini kan Allah kata sallu alaihi, sifatnya umum. Yang penting baca solawat kapanpun terserah. Ya kan? Berapa banyak terserah. Yang penting baca sholawat, kan gitu. Tahu-tahu datang keterangan
setiap malam harus baca 1000 kali. Nah, pentaksisan, pengkhususan datangnya waktu malam dan 1000 ini harus ada dalil. Bukan sholawatnya yang haram, tapi caranya yang harus dipertanyakan. Datangnya dari mana? Kalau bacanya harus malam, sebanyak 1000 kali. Nah, jadi tanya sama dokternya, jangan tanya sama saya. Kalau tanya sama saya jawabannya saya nggak tahu. Hukum asalnya ibadah adalah haram sampai kita dapat dalil. Nah, makanya hal ini seperti sholat taubat sebanyak 100 kali ataupun sholawat 1000 kali di malam hari, ini masih diharamkan kepada kita sampai kita dapatkan dalilnya. Ya, sampai kita dapatkan dalilnya. Kalau kita lakukan gimana? Bid'ah namanya. Kenapa? Karena kita beribadah tidak mengikuti petunjuk. Itu dia. Paham ya? Wallahu ta'ala a'lam. Karena kadang kalau kita itu gimana? Bid'ah. Ini Ustaz apa bikin bid'ah. Enggak tahu dari mana cara membid'ahkannya. Maka saya katakan ini konsepnya. Ini kaedah-kaedahnya. Sehingga kita tahu, oh di sini letak bid'ahnya. Apa? Melakukan sesuatu yang haram. Apa? Ibadah tanpa petunjuk. Ibadah tanpa petunjuk. Saya yakin itu tanpa petunjuk. Kalau suruh hadirkan hadis, tidak ketemu dia. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Nah, ya, silakan. Oh, belum bertanya. Ya, silakan. Iya. Waalaikumsalam. Semakin tinggi ketakwaannya, ya. Yang dekat sebagai penanggung besar. Berarti orang-orang yang kurang diberi ujian itu ketakwaannya kurang dibanding seperti kayak di sebelah anak kecil banyak banyak pengalaman. Jika mereka ditimpa musibah, mereka tidak khawatir. Nah, satu hari saya lihat video ada kecil banyak kamu mengalami sikap apa ya? Jibril kaget. Kenapa kamu tanya ke saya? Saya seorang muslim. Yang tanya masih ke saya muslim. Kecil. Mereka mendapatkan ujian yang begitu berat, berarti ketakwaan mereka lebih tinggi dibanding kita. Apakah seperti itu? Baik, jazakumullah. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa di atas kesanggupannya. Pemahaman terbaliknya bahwasanya tingkat beratnya ujian itu disesuaikan dengan tingkat kadar keimanan dan kadar ketakwaan dan kadar kemampuan. Orang yang imannya tipis diberi ujian yang melampaui batas kemampuannya, Allah Maha tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Sehingga bisa jadi itu membuat dia lari dari dari keislaman. Ketika Nabi mengatakan asyaddul bala al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Orang yang paling berat ujiannya adalah para
nabi. Kenapa? Karena mereka mengajarkan kebenaran di tengah kaum yang membenci kebenaran. Ketika kebenaran itu ditolak, ketika kebenaran itu dilalaikan dan diabaikan, maka mereka terus semangat untuk menampakkan kebenaran itu dan mendakwahkannya. Dan itu ujian yang berat. Ada di antara mereka yang kemudian digergaji, ada di antara mereka yang harus dibunuh, ada di antara mereka yang mengalami kekerasan fisik yang begitu berat dan sebagainya. Ya. Sama seperti keadaan misalkan warga Suriah, ya nggak semua warga Suriah demikian. Saya katakan sebenarnya Suriah dan Indonesia hampir sama saja. Mayoritas Muslim dan juga apakah masyarakat Indonesia ini buruk semua? Kan tidak. Ada enggak yang masih kecil hafal Al-Quran? Kan banyak. Ya kan? Dulu munculnya Musa Laude, kalau orang kota itu kira bagaimana? Ya kaum muslimin terpana, ada anak seusia itu hafal Al-Quran gitu kan. Rupanya setelah itu muncul bahkan sampai yang namanya tunanetra masih kecil sudah hafal Al-Quran. Artinya banyak anak-anak kaum muslim di negeri ini juga yang hafal Al-Quran. Ya, tergantung lingkungan mereka tinggal di mana. Ya. Kalau lingkungan mereka tinggalnya di seputaran di sekitar musik, ya berat bagi mereka untuk menghafal Al-Quran. Ya. Maka mungkin yang kita lihat di video itu 1-2 anak Suriah demikian. Apakah semua anak Suriah seperti itu? Tentu tidak. Kan itu. Maka apakah warga Indonesia ini keimanannya tidak sekuat keimanan Suriah? Juga tidak. Ya. Enggak semua. Karena ujian itu beda kadarnya. Berat itu tergantung siapa yang menghadapinya. Bisa jadi ujian si A itu terasa ringan bagi si A, padahal kalau ditimpakan ke si B itu sangat berat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan semakin tinggi keimanan seorang hamba, semakin besar ujian yang Allah berikan padanya. Sama semakin tinggi satu menara, maka semakin besar badai yang menerpanya. Nah, jadi tidak bisa kita mengukur keimanan seseorang dengan negeri konflik dengan negeri yang aman, tidak bisa. Negeri konflik ada di antara mereka orang-orang mukmin, ada juga ada orang munafiknya. Ya. Palestina ada mukmin, ada munafiknya. Di negeri kita pun demikian. Mungkin beban yang dialami para dai-dai yang mengajak kepada kemurnian Islam itu lebih berat dibandingkan beban mereka menghadapi mortir. Ya. Mungkin beban dai-dai yang mengajak kaum muslimin kembali kepada kemurnian Islam, ya, itu bisa jadi lebih berat dibandingkan mereka menghadapi mortir. Kenapa? Karena bagi mereka ketika menghadapi mortir itu sudah ada keyakinan seandainya mati syahid. Di antara keutamanya mati syahid apa? Allah bebaskan dari fitnah kubur. Itu dicari. Kalau kena mortir, kena rudal, insya Allah lewat. Ya, insya Allah lewat. Makanya mereka bahagia saja. Saya punya kalau Ustaz, beliau mencari kematian di medan itu. Kenapa? Pengen mendapatkan syuhada, pengen mendapatkan kebebasan dari fitnah kubur. Guru saya bertanya, Ustaz, kalau pas peluru lewat, udahlah, mati itu di antara 2 keadaan. Kalau nggak di atas kasur,
ya di medan tempur. Jadi tinggal kamu pilih mana, mau mati di atas kasur atau di medan tempur. Sakit pun kalau di rumah sakit pasti di atas kasur kan gitu. Makanya, nah terus kalau peluru itu gimana? Itu peluru sudah ada namanya, kalau bukan nama kita ya tidak kena. Sampai demikian. Jadi kita kalau pas tembak kayak apa minimi, tahu minimi? Senjata minimi itu yang apa namanya pelurunya tuh rentetan kayak rantet gitu. Kata beliau apa? Kalau apa senjatanya kayak gitu, berani lari di depannya. Lebih menakutkan tuh senjatanya sniper daripada senjata itu. Karena kalau sniper tuh nongol dikit kena bidik kepala kita. Ya kan? Karena itu udah target, muncul dikit lewat tuh. Tapi kalau yang mini itu lewat ke depan enggak kena itu. Kalau udah ada nama kita enggak kena. Jadi sampai demikian. Kenapa? Beliau sudah keluar masuk medan tempur enggak mati-mati. Dan wafatnya apa? Saat dakwah. Ya, saat dakwah di bagian Batu, perbatasan Riau dengan Sumatera Utara. Nah, di sana lah beliau wafat. Ya, artinya terkadang orang menganggap peluru itu bukan ujian. Mereka menganggap bahasanya peluru rudal itu bukan ujian. Kalau kena langsung nikmat. Yang enggak tuh ketika cuman apa berisiki kuping ya itu yang memang musibah. Wah ini kan berisiki kuping kok kena tewas nikmat gitu. Oh iya. Yang membuat musibah itu Pak, ketika luka-luka enggak wafat. Dengan kena peluru enggak wafat. Ya kan? Tembus ke tubuh enggak wafat. Nah, itu baru musibah. Ya sudah, dinikmati gitu. Kenapa? Katanya kita pengen diampuni dosa-dosanya. Kita setiap hari minta Rabbil firli. Ya, Rabbil firli, minta diampuni. Cara Allah mengampuni apa? Allah berikan musibah itu tadi. Dengan dilukainya tubuh kita, dengan disakitinya tubuh kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kok malah menggerutu? Kenapa? Makanya semakin tinggi ketakwaan seorang semakin besar ujiannya. Kenapa? Kenaikan tingkat. Ya, kenaikan tingkat. Kita masuk SMA nggak mungkin dong soal TK yang dikasihkan. Kita ikut apa? UMPTN, ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri misalkan. Tentu nggak mungkin soal-soal anak SD yang dikasihkan. Maka semakin tinggi ujiannya, semakin berat ujiannya, semakin tinggi levelnya. Ketika dengan ujian yang sedikit kemudian sudah turun dia, itu menunjukkan kadar ketakwaannya sangat minim. Ketika kita diuji goncangan dolar naik dikit aja dah meruntuh. Wah, mana pemerintah? Pemerintah pula yang dimaki-maki terus. Kadang kasihan jadi pemimpin negeri ini. Bener, dimaki salah apalagi. Ya saya merasakan demikian. Saya pernah menjadi ketua ngurusi orang banyak pernah. Sampai memang saya rasakan apa? Ini baru kelompok kecil kata saya, yang jumlahnya paling 50 orang. Nah, gimana jadi presiden gitu. Apa? Prinsipnya bener dikatain apalagi salah. Itu jadi pemimpin di negeri ini. Ya. Dolar naik. Ya. Presiden sebenarnya pengen menghibur orang kampung kan nggak pakai dolar. Sebenarnya pengen menghibur, cuman qadarullah dinilai salah dalam berbicara. Ya. Ngapain kalian risau dengan dolar tinggi gitu? Karena itu sudah Allah yang ngatur. Ya. Wah, BBM naik, ya sudah kembali ke zaman dulu. Orang dulu ngontel. Kalau tidak telah beli BBM, udah beli sepeda aja ngontel gitu. Ya kan? Kembali ke zaman dulu. Orang tua kita dulu gaya sepeda sejauh-jauh mungkin enggak juga mengeluh dia. Cuman kan kadang kita tadi
ketika dikasih kenikmatan terus terlena. Setelah terlena dicabut dikit sama Allah. Yang membuat BBM naik atau yang memutuskan pemerintah harus naik BBM itu siapa? Yang menggerakkan hatinya? Allah Subhanahu wa taala. Kau putuskan naikkan BBM. Allah yang menggerakkan hatinya. Allah ingin cabut sedikit kenikmatan yang Allah berikan kepada bangsa ini, kepada masyarakat Indonesia ini. Kenapa? Karena mereka kufur nikmat. La in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kan itu. Allah naikkan dolar. Waduh, komoditi naik semua karena kita ini negeri importir. Ngapa kita negeri importir? Ya udah resiko. Akhirnya apa? Wah, ya, trouble semuanya. Coba kembali kepada introspeksi diri. Selama ini diberi kenikmatan sama Allah, kenapa tidak bersyukur? Bahkan lupa diri. Lihat bagaimana Allah berikan, jadikan negeri-negeri yang telah dibinasakan oleh Allah. Apa yang menyebabkan mereka dibinasakan? Bagaimana Allah binasakan negeri kaum Ad? Ya. Allah kasih kenikmatan kepada mereka apa? Onta yang memberikan susu sehingga jadi kehidupan bagi mereka. Karena kufur nikmat ontanya disembelih. Wajar tidak dihukum? Wajar. Itu contoh. Kita apa yang nggak dikasih sama Allah? Di negeri ini apa yang tidak dikasih sama Allah? Mau bicara minyak, negeri kita ini kandungan minyaknya banyak. Sebenarnya negeri kita ini dasar bumi kita di bawah ini berbagai macam tambang, mau minyak, mau batu bara, nikel, timah dan sebagainya, ada semua di negeri ini. Yang itu mungkin di negeri lain tidak ada. Ya, kok bisa terjadi kelangkaan minyak? Karena kezaliman kita. Ya. Mau bilang apa lagi? Oh, negeri yang subur, kita beras impor, ini impor. Negeri kita negeri yang subur, kata nenek moyang kita, tongkat dilempar tumbuh jadi tanaman, saking suburnya. Apa yang membuat beras impor? Salah kita sendiri. Kan itu. Contoh, sambil contoh. Ya. Daerah Sungai Gelang, Trans Umum. Pemerintah tuh bagus ketika membuat program transmigrasi. Ada ladang LU1, ada LU2, ladang usaha 1, ladang usaha 2. Terus pekarangan rumah seperempat. Padahal menurut pemerintah, program pemerintah, yang LU2 itu 2 hektar dibuat kebun sawit. Yang LU1 1 hektar dibuat palawija, jagung, apa semuanya. Ya kan? Lahan 1/4 hektar jadi perumahan itu untuk ditanami sayuran. Sehingga apa? Mereka ketika produksi sayuran tidak beli, palawija ada, sawit punya. Karena malesnya, nikmat semuanya dirubah. Pekarangan rumah jadi kebun sawit, ya kan? Kemudian palawija pun, lahan palawija dijadikan kebun sawit, semuanya jadi kebun sawit. Akhirnya apa? Berasnya ngimpor. Sayuran pucuk ubi ngimpor dari kota Jambi. Kangkung, ya kan? Bayam ngimpor dari kota Jambi. Kalau tidak dipasok sama kota Jambi, orang Sungai Gelang, orang Petaling itu tidak makan sayurannya. Mau dari mana? Kan? Karena mereka sendiri yang apa? Yang kurang bersyukur. Itu contoh. Jadi program pemerintah nggak jalan. Dari bentuk apa? Ketidaksyukuran kita kepada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya, lebih utama di mana berangkat umroh atau membantu keluarga yang ada sangkutan? Apa? Yang ada sangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih utama, berangkat umroh atau melunasi hutang saudara? Ya. Hutang itu ada 100, kita bantu dengan 10. Oh, kita bantu 10. Ya, 10 jutanya. Ya, seumpamanya. Terus umroh itu berapa? Umroh dananya kayak gitu. Iya. Sekitar 35 atau mungkin 35 satu orang. Nah, berarti membantu orang itu solusi enggak dia? Ketika dia bayarkan hutang itu solusi enggak? Kan dia tetap terhutang. Ya. Dia tetap berhutang. Maka sekarang yang jadi pertanyaan itu jadi kewajiban dia bukan? Karena kembali ketika kita dihadapkan pada satu perintah, ya, umroh perintah, kemudian membayarkan, kalau hutang sendiri jelas ini hutang orang lain, ya kan? Maka jatuhnya apa? Infak yang apa namanya mubah atau infak ya yang sekedar mustahab kan gitu, tidak pada tingkat kewajiban. Salah orang tua bukan orang lain. Ini lain, sebenarnya beda lagi ini, karena kedudukan orang lain dengan orang tua beda. Iya betul. Ya. Oke, makanya faktor kalau orang tua kita minta bantu kita, di mama punya hutang sebenarnya nilainya 100 juta, cuman yang punya uang bilang bayar dulu 10 juta, ya kan? Sedangkan kita punya uang udah ngumpulin di 35, ya kan? Otomatis kalau dia ambil 10 juta nggak jadi berangkat umroh, tertunda lah, bukan nggak jadi, tertunda untuk berangkat. Berapa? Karena biayanya berkurang. Mana yang didahulukan, tetap nekat berangkat umroh atau membayarkan utang senilai yang disampaikan orang tua? Bayar utang. Kenapa? Karena taat kepada orang tua itu wajib. Ya. Kalau orang tua yang sudah minta, maka itu bagian daripada bakti. Bakti kita kepada orang tua itu ada yang standarnya wajib, ada yang standarnya mustahab. Dalam hal ini dia jadi wajib. Sedangkan umroh khilaf bainal ulama, bainal wajib wal mustahab. Antara wajib atau sunnah. Maka mendahulukan bayar utang orang tua tadi. Ini bukan permintaan orang tua, jadi inisiatif sang anak tadi. Inisiatif sang anak tadi. Kalau memang tidak jatuh tempo, utang tersebut masih bisa dibayar nanti, gitu kan? Maka umroh dulu tidak mengapa, karena orang tua tidak minta, ya? Orang tua dia tidak minta bantuan, ya, cuma inisiatif sang anak. Maka kalau memang tidak jatuh tempo dan orang tua pun sebenarnya dalam gambaran masih mampu untuk membayarnya, karena mungkin dari sisi peninggalannya masih banyak, gitu kan? Maka umroh itu lebih utama. Kenapa? Karena keutamaan yang besar di dalamnya. Itu dia. Ya, ya. Kalau mau umroh ngomong kemana? Ya. Tapi si orang tua tadi Ustaz, saya mau agak kewalahan. Oh, agak kewalahan dalam mengurusnya. Istilahnya bisa dikatakan agak sekat. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kalau sama-sama mustahab, maka kembali kepada mana yang paling besar maslahatnya. Maka pada dalam hal ini membantu orang tua lebih besar maslahatnya. Kenapa? Yang satu menunjukkan birrul walidain, ya kan? Yang kedua,
Kata Rasul SAW, man nafas an mu'min kurbatan min kurabil dunya, nafasallahu lahu kurbatan min kurabil akhirah. Ya. Kata Nabi, siapa yang melepaskan satu kesulitan seorang muslim dari kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan lepaskan baginya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan akhir. Ya. Maka membantu orang tua itu lebih utama. Wallahu ta'ala a'lam. Yang lain? Oh ini apa pertanyaan? Terkadang sulit untuk bersyukur jika melihat atau berinteraksi dengan orang yang lebih hartanya atau statusnya dari kita, jadi berusaha untuk menghindar atau menyibukkan diri dengan hal lain. Pertanyaan, bagaimanakah menyikapi hal ini dengan cara yang dibenarkan syariat? Nabi sudah ajarkan kepada kita. Ya. Apa kata Nabi SAW? Fandur ilaman adna. Ya. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Kenapa? Karena itu akan menjadikan kita lebih bisa bersyukur dan qanaah. Ya. Kalau kita melihat orang yang berada di bawah kita, selalu memperhatikan orang-orang yang hidupannya lebih sulit dari kita, itu akan jadikan kita orang yang pandai bersyukur dan orang yang pandai qanaah. Apa itu? Puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang kita lihat Qarun, ya pening kita. Ya, apalah resep usaha orang ini. Apalah cara dia ini loh. Ya, sehingga kita akhirnya apa? Menjadi orang yang hubbud dunya, ambisius. Ambisius terhadap dunia. Rata-rata mereka yang ambisius terhadap dunia adalah orang-orang yang salah bercermin. Salah melihat. Yang dia lihat orang yang di atas, nggak pernah dia melihat orang yang bawah. Kalau dalam perkara dunia yang kita lihat orang yang di bawah, tapi kalau dalam masalah ketakwaan yang kita lihat orang yang di atas. Ya? Si fulan itu bisa mengamalkan ini itu, kenapa saya enggak? Itu kalau untuk akhirat. Kenapa? Allah perintahkan kita untuk apa? Untuk memperbanyak amal-amal akhirat. Itu loh. Jadi solusi itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita memang di zaman sekarang ini, masya Allah, hedonisme itu sudah menjamur ke kalangan paling bawah. Setel hidup itu sudah sampai ke kalangan paling bawah. Bawaannya pengen glamor, ya kan? Pengen nampak wah. Antum biasanya naik sepeda motor, terus besoknya bawa Pajero. Yang jadi pertanyaan anak, wah itu berapa kali? Orang memandang antum wah itu berapa kali? Cuman sekali tuh. Wah, masya Allah sekarang pakai Pajero. Emang kalau ketemu lagi mau kayak gitu lagi dia? Kan enggak, biasa aja. Gitu. Sehingga memang dunia itu sebenarnya memang remeh. Maka Rasul memberikan pengajar pada kita. Dalam perkara dunia, lihat orang yang ada di bawah kita. Lihat orang yang kehidupannya lebih sulit dari kita. Itu akan jadikan kita pandai bersyukur. Tapi kalau dalam masalah ketakwaan, maka lihat orang yang ada di atas kita. Lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW. Lihat bagaimana para tabi'in. Lihat bagaimana para ulama. Karena itu cerminan kita. Wah, kisah tentang Fudail bin Iyad misalnya. Seorang yang tadinya begini kehidupannya berubah drastis jadi seorang ulama besar. Melahirkan ulama-ulama besar. Karena luar biasa. Kalau begitu saya mestinya apa?
bercermin dengan dia. Apa sih yang membuatnya? Oh belajar, oh begini, oh dia menerima ayat dan memahami isi ayat. Kenapa kita tidak? Ini itu dia. Tapi kalau misalkan nih, mohon maaf, nengok nih kalau apa namanya dalam dunia usaha, usahanya sama, terus apa namanya sama-sama merintis di waktu yang sama, dalam waktu 1 tahun yang satu langsung pesat, yang satu stuck. Kira-kira yang stuck ini gelisah enggak? Kenapa dia gelisah? Pasang sama-sama kita merintisnya kok udah cepatnya majunya. Jangan-jangan dia merah tuyul. Jangan-jangan dia dipakai ilmu ini. Oh jangan-jangan ini usaha kios anak dilempar tanah kuburan ini. Karena saya sering gitu. Saya juga baru di Jambi ini dapat cerita kayak gitu. Ustaz, apakah kios kami ini dilempar tanah kuburan, Ustaz ya? Maksudnya sekarang ini sepi. Dulu tuh ramai, Ustaz. Kan ada orang bilang kayaknya kios kamu ditanam di tanah kuburan. Wah, bayangkan. Dan antum tahu yang tanya itu udah ngaji, udah duduk di majelis ilmu. Aduh, ente selama ini ngaji ngapain coba deh. Bayangkan, saking dia tuh gelisahnya. Saking gelisahnya. Karena tadi. Jadi pentingnya kita memandang orang-orang itu. Antum sekarang sepi, iya. Ada enggak yang lebih sepi dari antum? Ada. Antum lihat aja. Jangan antum kemudian mintanya kalau udah rame-rame terus nggak mau sepi-sepi. Ya. Nah, jadi sikap kita bagaimana? Ya sudah qanaah. Bersyukur dengan apa yang Allah berikan dan jadikan yang Allah berikan itu sebagai apa? Wasilah ketakwaan. Di sisi lain antum lihat orang yang Allah berikan kelebihan dari sisi duniawi tadi. Apakah dengan duniawinya itu menjadikan dia semakin taat sama Allah atau menjadikan dia semakin jauh dari Allah? Kalau menjadikan dia semakin jauh dari Allah, apa yang antum cemburu? Itu deh. Oh nengok si Fulan. Dulu si Fulan itu waktu kiosnya masih satu, Masya Allah rajin ke masjid. Dimanapun ada kajian datang dia. Begitu sudah buka 5 cabang, tidak pernah lagi nampak. Itu nikmat atau musibah? Kenapa? Akhi, kenapa sekarang jarang ngaji? Sibuk. Anak tuh sibuk sekarang ini. Ada sekarang lagi merintis cabang yang di sana. Wah, ini dia. Dan merintis cabang di sana, insya Allah lah nanti kalau udah selesai baru kajian lagi. Rupanya udah bukan di sana, udah maju bukan lagi di sana lagi dia. Karena tidak puas. Orang tuh kalau dia meregu kenikmatan duniawi ini seperti orang minum air laut. Semakin banyak yang dia minum, semakin dehidrasi dia. Semakin banyak yang dia minum, semakin dehidrasi dia. Itu dia. Ya. Nah, itu yang dapat kita kajikan di malam hari ini ya. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.